Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak storing ya? Iya, Nak. Baik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran ya tatap muka. Daring pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu review, Nak. Karena hari ini kita akan mengadakan ulangan harian, jadi review materi di minggu sebelumnya. Jadi masih pada pembelajaran kita di bab 2 tentang pelanggaran hukum di Indonesia. Jelas suara saya kan, Nak? Agak berdengung sedikit, Umi. Ya, oke, sebentar. Saya kecil. Ya, baik, sudah bisa dimulai ya, sudah nggak berdengung lagi ya. Sudah, Umi. Sudah, Umi. Oke, saya yakin sebenarnya kalian sudah paham dengan materi ini, tapi karena kita hari ini ingin mengadakan ulangan harian, jadi ini adalah materi ini adalah sebagai pengulangan untuk kalian ya, review saja agar kalian bisa mengerjakan soal ulangan hari ini dengan benar, dengan baik. Baik, dinamika pelanggaran hukum. Kalau berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum, tentu kita bisa melihat ya kasus-kasus ya yang terjadi di sekitar kita ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum di negara kita yang walaupun kita sudah tahu bahwa setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi tentu ada undang-undang yang mengaturnya ya. Jadi pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita ya terjadi akibat dari kurang kesadaran kita, kesadaran diri kita ya sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Termasuk juga di sini bukan hanya masyarakat, tapi oknum ya, oknum dari aparat penegak hukum. Jadi di sini adalah kita akan mengetahui apa saja pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Baik, indikatornya pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan berbagai pelanggaran hukum, kemudian menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan mendeskripsikan partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, apa sih itu pelanggaran hukum? Ya, jadi pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi peraturan tersebut adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Contohnya apa saja kasusnya ya? Pembunuhan, perampokan, pencurian, ya, pencemaran nama baik, termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum yang di sini bukan hanya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tapi juga bertentangan dengan norma-norma yang ada di negara kita. Jadi yang walaupun 3 norma yang ada di negara kita ya, asusila, kesopanan, dan agama tidak mendapatkan sanksi yang tegas di apa ya, di negara kita ya, tetapi ya, demikian pun kita juga tidak bisa melanggar aturan-aturan norma tersebut. Karena apa? Nah, nanti kita lihat ya, kenapa? Bagaimana sanksi-sanksi di dalam norma-norma hukum yang 3 tadi. Walaupun tidak kita dapat secara sanksi hukum ya, tetapi ada sanksi-sanksi yang lain.
Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Jadi ada dua penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, ini yang saya jelaskan di minggu sebelumnya bahwa terkadang kita sebagai masyarakat sudah sering sekali menganggap pelanggaran hukum itu biasa. Contoh misalnya ketika kita tahu bahwa ada pengendara yang membawa sepeda motor misalnya ya di jalan raya tidak menggunakan helm ya. Bahkan kita tahu bahwa sebenarnya pengendara itu wajib punya surat izin tertentu ya kan. Contoh misalnya di atas usia 17 tahun dia tidak bisa boleh mengendarai tanpa surat izin mengemudi. Tapi karena sudah terlampau biasa kita melihat seperti itu, jadi kita anggap hal-hal tersebut adalah hal-hal yang biasa dilanggar. Bahkan kalau dilakukan itu bukan menjadi sebuah pelanggaran lagi, ya. Bahkan kita agak heran ketika misalnya polisi menilang seseorang yang tidak misalnya membawa SIM, memakai helm, bahkan kita menilainya berlebihan. Karena itu tadi ya, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kemudian apa? Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, jadi dalam hukum itu ada masa seperti expired. Artinya expired hukum itu tadi bukan berarti hukum itu tidak dijalankan lagi, tetapi bisa jadi hukum itu ada aturan hukumnya direvisi kembali ya. Jadi undang-undang, misalnya undang-undang tentang kewarganegaraan yang sekarang ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang sebelumnya undang-undang di tahun 1999. Jadi ada revisi. Artinya yang lalu tidak kita gunakan lagi, tetapi pasti di pasal-pasal sebelumnya ada penambahan di undang-undang yang terbaru. Artinya expired di situ adalah tidak sesuai tuntutan hukum yang ditetapkan hari ini bisa jadi direvisi di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, contoh pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum itu ada di berbagai aspek, ya, termasuk di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Nah, kita lihat di lingkungan keluarga. Apa contohnya di lingkungan keluarga? Seseorang tidak menuruti perintah orang tuanya, ya, otomatis di sini pasti perintah yang baik yang dimaksud ya, bukan perintah yang lain-lain, ya. Contoh misalnya untuk menjalankan agama ya, perintah agama, ibadah, atau misalnya menyuruh kalian untuk disiplin untuk sekolah gitu ya, untuk belajar. Jadi tidak menurut pada orang tua termasuk pelanggaran hukum di lingkungan keluarga ya. Atau yang lain masih banyak ya, kalian pasti anaknya disuruh begini sama orang tuanya masih membantah. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Kemudian apa? Di lingkungan sekolah. Apa contohnya? Berpakaian tidak rapi, tidak mematuhi tata tertib sekolah, dan lain-lain. Jadi, segala peraturan yang ada di sekolah, jika tidak kalian jalankan, kalian termasuk melanggar peraturan di lingkungan sekolah. Nah, termasuk apa lagi, Ndak? Seperti saat ini yang kalian jalankan. Ngerjakan tugas. Apa? Kerjakan tugas. Iya, ngerjakan tugas yang masih bolong-bolong berarti termasuk ke dalam pelanggaran ya hukum di lingkungan sekolah. Maka dari itu ya setiap tugas yang diberikan oleh pihak sekolah maupun guru, nah itu menjadi tanggung jawab kalian yang harus kalian tuntaskan ya. Karena pelanggaran hukum itu bukan berarti kalian hanya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah ditentukan di lingkungan masyarakat ataupun negara ya. Jadi kalau melihat aspeknya ini, kalian termasuk melanggar hukum di lingkungan sekolah. Seperti itu, kalau tidak dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, dia sudah lebih luas, ya kan? Tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas, misalnya. Nah, itu tadi ya, yang seperti saya jelaskan di awal, tidak memakai helm, tidak lengkap surat-surat izinnya, belum 17 tahun tapi sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya, seperti itu. Oke, lingkungan bangsa dan negara ya. Kalau di lingkungan bangsa dan negara salah satu pelanggarannya mencuri dan merampok dan masih banyak lagi ya. Hal-hal yang bersifat kriminalitas termasuk pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, contohnya saya sajikan berupa gambar. Jadi dinamika pelanggaran hukum di Indonesia itu ada mencakup 4 aspek ya. Keluarga, sekolah, masyarakat, ya, bangsa dan negara. Nah, sanksi yang didapat
dari pelanggaran hukum itu apa saja. Jadi sanksi terhadap pelanggaran hukum itu ada bersifat fisik dan non fisik ya. Kalau bersifat fisik tentunya sanksinya adalah langsung ya, langsung terhadap diri kita, artinya fisik kita yang terkena sanksi tersebut. Contoh apa saja? Sanksi seperti kurungan ya, kena penjara. Nah itu bersifat fisik. Nah non fisik artinya sanksi yang didapat tetapi bukan mengenai apa ya, fisik pribadi kita, tetapi bisa jadi mental, seperti itu dia. Apalagi ya, kalau kita kaitkan dengan norma, berarti mental, cemoohan dari masyarakat, tetangga, keluarga, atau bahkan apalagi bersifat non fisik, denda ya, denda yang dilakukan atas kriminal tertentu, misalnya tindakan pidana korupsi ya, itu bisa sanksinya selain misalnya dia penjara, kurungan, juga disanksi seperti mendapat denda, artinya harus mengembalikan apa yang ia ambil dari negara gitu. Nah, kemudian tadi yang saya katakan bahwa pelanggaran hukum itu bukan hanya kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan pasal-pasal tertentu, tapi juga kita ya, negara kita juga mempercayai ya, meyakini adanya norma-norma yang berlaku di negara kita. Ada 4 norma yang kita yakini, yang kita percaya di negara kita, seperti norma agama. Norma agama apa maksudnya? Jadi norma agama adalah pelanggaran agama berupa melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama ya. Sanksi berupa dosa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi sanksi yang kita dapat memang bukan di sini ya, tetapi sanksinya ya kan di akhirat, yang artinya ketika kita tidak melakukannya, ya itu berhubungan dengan akidah kita, dengan pemahaman agama kita ya. Jadi tapi termasuk dalam sebuah norma yang memang harus diyakini, dipercayai bagi bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena melihat dari falsafah bangsa kita, ideologi kita Pancasila, yang mana sila keberapa nak yang berhubungan dengan agama? Sila keberapa? Sama. Iya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya kan, di mana kita harus meyakini adanya Tuhan ya kan. Di negara kita kan tidak memperlakukan ateis ya, karena tidak memilih agama itu tidak boleh. Jadi memang harus mempercayai agama ya. Nah, jadi itu sesuai itu. Jadi makanya kita juga meyakini norma agama ya harus dipatuhi di lingkungan masyarakat kita. Selanjutnya adalah kesusilaan. Nah, bahkan kalau kita lihat di norma agama ya, kalau bagi kota-kota tertentu seperti misalnya Aceh ya, karena itu berlaku ya apa namanya, hukum adat ya kan yang bersifat keagamaan ya kan, hukum cambuk bahkan. Nah itu di daerah-daerah tertentu berlaku, itu menunjukkan bahwa negara kita itu menjunjung tinggi adanya hukum dan norma. Oke. Selanjutnya kesusilaan. Norma kesusilaan maksudnya seperti apa? Jadi pelanggaran dengan tidak mengikuti hati nurani dalam melakukan sesuatu. Nah ini sanksinya berupa rasa gelisah, bersalah, penyesalan, dan lain-lain. Nah asusila selain rasa bersalah, asusila juga bisa ketika kita melakukan atau melanggar norma asusila, yang terjadi adalah kita bisa mendapatkan sanksi berupa cemoohan dari masyarakat ya kan, ataupun pengucilan dari masyarakat sekitar ya. Contohnya misalnya apa? Melakukan melakukan hal-hal asusila ya, yang memang negara kita yang menjunjung adat ketimuran, artinya masih mementingkan melihat aturan adat itu, menjunjung tinggi aturan adat, jadi tidak boleh berlaku sesuka hati. Kita bukan negara liberal di barat sana yang mungkin kita bisa melakukan apa saja ya, yang di luar di luar tuntutan hukum, kita bisa melakukan apa saja. Nah di negara kita tidak boleh ya, karena bahkan misalnya pernikahan sesama jenis juga masih negara kita tidak memperlakukan ya kan, tidak boleh. Jadi norma asusila ini masih sangat dijunjung tinggi juga.
Kemudian apa? Norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma kesopanan adalah pelanggaran dengan tidak mematuhi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Apa saja ya, seperti selalu berkata kasar, sanksinya itu dapat berupa pengasingan dari pergaulan hidup kita. Ya, salah satu contohnya apa di negara kita itu kita sangat di apa ya dianjurkan untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, yang menghormati, menyayangi yang lebih muda, menghargai ya kan, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Nah, di negara kita sangat menjunjung itu. Maka dari itu norma kesopanan itu juga wajib diterapkan di negara kita walaupun sanksinya tidak tegas dan nyata seperti norma hukum. Ya. Artinya sanksinya itu hanya pengasingan dari pergaulan di masyarakat. Kemudian norma hukum. Nah, inilah dari sekian norma yang kita pelajari, norma hukumlah yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Sanksi kenapa dibilang tegas? Ya karena sanksinya itu bisa kita dapatkan langsung ketika kita melanggar aturan hukum, misalnya merampok, ya kan, mencuri. Nah, artinya ada pasal yang mengaturnya dan kita bisa dikenai sanksi berupa kurungan ataupun penjara, ya kan, dari pihak aparat penegak hukum kita. Jadi pelanggaran dengan tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, sanksinya diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan menurut undang-undang. Kalau pelanggaran kita itu berkaitan dengan tindak hukum pidana, tentunya dilihat di pasalnya dilihat di KUHP, ya kan. Kalau tindak tidak pelanggaran kita berkaitan dengan tindak perdata, ya kan, undang-undang perdata, ya kan, misalnya waris, hibah, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari disesuaikan, gitu ya, disesuaikan hukum yang mengatur. Oke. Nah, ini tadi ya norma hukumnya. Salah satu contohnya sifatnya tegas dan nyata. Dan satu lagi memaksa dia. Nah, jadi mau tidak mau, jika orang melakukan pelanggaran hukum, maka dia akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan ya hukumannya ya dengan yang sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. Nah, contoh kasus-kasus pelanggaran hukum ini ada kasus ya, kasus Nenek Minah yang saya yang saya pernah terangkan di minggu lalu. Nanti kalian baca ulang saja di psikologi ya, Nak ya. Oke. Ini tadi macam-macam sanksinya atas pelanggaran hukum supaya kalian bisa membaca lebih jelas lagi ya. Dari penjelasan saya tadi ini sudah saya ringkas juga. Nah, jadi partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ya, jadi ada beberapa poin yang harus dijalankan untuk bisa seseorang itu bisa patuh secara hukum. Apa saja? Yang memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Jadinya artinya kita sebagai masyarakat, kita juga harus melek hukum. Ya, kita harus paham ada hukum yang mengatur tentang pembunuhan, perampokan, pencurian, bahkan apa? Undang-undang ITE ya kan. Orang bermedia sosial juga harus tahu aturannya. Jangan asal ketik saja sehingga nanti berimbas kepada kita yang bermasalah. Jadi harus memahami ya. Kemudian apa? Mempertahankan tertib hukum yang ada. Ya. Dan menegakkan kepastian hukum salah satunya. Ya. Jadi hukuman itu ada beberapa ya, ada dua, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Kalau hukuman pokok ada pidana mati, ya eksekusi mati ini bagi narapidana tertentu yang dikenai sanksi sesuai dengan peraturan sesuai dengan pelanggaran hukumnya seperti misalnya terorisme, perjualan narkoba misalnya ya, narkotika. Nah, itu bisa termasuk dalam pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Nah, ini disesuaikan oleh masing-masing pelanggaran hukum yang berlaku. Kemudian apa? Ada hukuman tambahannya. Hukuman tambahannya seperti pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya misalnya bagi orang yang ingin masuk ke dunia publik, misalnya mau menjadi menduduki jabatan tertentu, misalnya jadi anggota DPR, MPR, ketika dia sudah misalnya terkena pidana korupsi, ini ada pencabutan hak-hak tertentu, ya. Misalnya tidak boleh lagi ikut dalam mencalonkan diri, ya. Perampasan barang tertentu, ini bagi orang-orang yang melakukan korupsi bisa jadi. Pengumuman putusan hakim, ini salah satu hukuman tambahan bagi para terpidana. Pengumuman putusan hakim ini adalah
beban mental bagi seseorang ketika nama kita ya telah disebutkan di dewan di pengadilan yang dikenai sanksi sekian tahun. Nah, itu termasuk hukuman bukan hanya bersifat material ya, moral juga ya, mental kita sebagai warga negara. Ini adalah hukuman tambahan. Ya, jadi ada dua ya, hukuman itu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nah, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, ya, disenangi oleh masyarakat, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, mencerminkan sikap sadar hukum, ya, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ini adalah orang-orang yang dianggap dia berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi perilakunya itu bukan hanya dari di keluarga saja, tapi bagaimana bisa menselaraskan kehidupan itu di keluarga, sekolah, bangsa, dan negara dan di masyarakat. Itu dia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak, Mem. Pas ya, karena ini penjelasan saya di minggu lalu ya, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan ulangannya dengan baik. Ya. Saya ingatkan kembali, bagi kalian jangan lupa Nak untuk mengerjakan tugas-tugas yang kosong di bulan-bulan sebelumnya. Saya masih tunggu ya, dan kalau ada masalah dengan psikologi kalian, misalnya tidak bisa mengakses psikologi dan tidak bisa membuka kuisnya, ya kalian bisa konfirmasi ke saya, ya. Jadi saya bisa tahu memang kalian tidak bisa mengakses soal itu dikarenakan psikologinya yang memang bermasalah. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Ini mau nanya.